Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita memasuki tentang RPP 3. Isi materinya yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Di dalam adab membaca Al-Quran dan berdoa, ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tentang pengertian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah memahami Al-Quran sebagai firman atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan struktur huruf, kata, kalimat dalam bahasa tulis dengan bahasa lisan berdasar kaidah-kaidah yang berlaku dalam qiraat dan tajwid secara baik dan benar, sehingga kandungan makna dan cara penerapannya dalam kehidupan. Selanjutnya, dasar perintah membaca Al-Quran. Di dalam surah Al-Alaq ayat 1 ada bunyi tentang yang artinya bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Tujuan membaca Al-Quran. Ada 6 poin tujuan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama tentang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Quran surah At-Taha ayat 123, yang mana artinya adalah barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Yang kedua, tujuan membaca Al-Quran adalah mempertebal keyakinan akan kebenaran Al-Quran. Maksud dari mempertebal keyakinan akan kebenaran Al-Quran itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tujuan membaca Al-Quran selanjutnya adalah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Selanjutnya yang keempat, tujuan membaca Al-Quran adalah mendapat obat hati atau obat nurani. Itu kesimpulannya terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 82, yang mana artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Selanjutnya, tujuan membaca Al-Quran yang kelima adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Al-Baihaqi, yang mana bunyinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka perhatikanlah jika dia mencintai Al-Quran, dan sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwahu Al-Baihaqi. Selanjutnya, tujuan membaca Al-Quran yang terakhir adalah melembutkan hati. Di dalam kisah sahabat Nabi, Wahib berkata radhiyallahu anhu, kami telah memperhatikan di dalam hadis-hadis dan nasihat ini, maka kami tidak mendapati ada sesuatu yang paling melembutkan hati dan mendatangkan kesedihan dibandingkan membaca Al-Quran, memahami dan mentadabburinya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan membaca Al-Quran,
maka kita harus mengetahui juga keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mendapat pahala yang berlipat. Maksud dari mendapat pahala yang berlipat itu terdapat di dalam surah Al-Quran ayat surah Al-Fatir ayat 29 sampai 30 yang mana artinya ialah sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki kami, anugerahkan kepadanya mereka dengan diam-diam dan terang-terangan bahwa mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Di ayat 30-nya artinya ialah agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia sesungguhnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Keutamaan yang kedua dalam membaca Al-Qur'an adalah mendapat syafaat di akhirat. Mendapat syafaat di akhirat ini juga terdapat di dalam riwayat hadis Nabi, riwayat Muslim. Yang mana artinya ialah dari Umamah Al-Baihaqi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena ia pada hari kiamat nanti akan datang untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Keutamaan membaca Al-Quran selanjutnya yang ketiga ialah memuliakan orang tua di akhirat. Maksud dari memuliakan orang tua di akhirat ini juga terdapat di dalam hadis Nabi riwahu Abu Daud. Yang mana kalimat hadis tersebut terdapat di Mu'az Al-Juhani radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, apa yang terdapat di dalamnya, maka pada hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah kalian. Kalaulah hal itu terjadi pada diri kalian, bagaimana halnya terhadap yang mengerjakannya? Keutamaan membaca Al-Quran selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, mendapat tempat surga. Artinya, itu terdapat di dalam hadis Nabi riwahu At-Tirmizi yang mana bunyinya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan menampakkannya yaitu dengan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dan akan mendapat memberikan syafaat pertolongan terhadap 10 orang kerabatnya yang semuanya sudah ditentukan masuk ke dalam neraka. Hadis riwahu Tirmizi. Setelah kita mengetahui dasar perintah membaca Al-Quran, kita mengetahui juga tujuan membaca Al-Quran, selanjutnya kita mengetahui keutamaan membaca Al-Quran, kita memasuki tentang adab membaca Al-Quran. Di dalam adab membaca Al-Quran, ada sekitar 13 adab yang harus kita teladani untuk mengikuti membaca Al-Quran tersebut. Yang pertama, adab membaca Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran di tempat yang suci. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, disunnahkan dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Yang keempat, memohon perlindungan dari godaan setan. Yang kelima, membaca Al-Basmalah. Yang keenam, membaca menurut tertib mushaf. Yang ketujuh, sujud tilawah bila bertemu ayat sajadah. Yang ketujuh, merendahkan dan memerdukan bacaan dengan tartil. Yang kedelapan, berhenti untuk berdoa ketika membaca ayat rahmat dan ayat azab. Yang kesembilan, memperbanyak menghatamkan membaca Al-Quran. Yang kesepuluh, menghindari bercanda dan mendengarkan dengan seksama ketika Al-Quran dibaca. Yang ke-11, menutup bacaan dengan memaha benarkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Dan yang terakhir adalah mengakhiri dengan doa. Adab membaca Al-Qur'an tersebut wajib kita taati
karena itu adabnya adalah merupakan suatu kesukaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Selanjutnya setelah kita mengetahui adab membaca Al-Qur'an, kita akan masuk tentang adab berdoa. Apa pengertian dari adab berdoa? Adab berdoa. Berdoa adalah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang dikabulkan, dengan perasaan tunduk dan penuh harap. Abu Al-Qasim Al-Naqsabandi dalam syarah kitab Asmaul Husna menjelaskan beberapa pengertian tentang doa, yaitu yang pertama, doa dalam pengertian ibadah. Maksud dari doa dalam pengertian ibadah tersebut ialah terdapat di dalam surah Yunus ayat 106, yang mana artinya, janganlah engkau menyembah atau mengabdi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadamu seperti dalam kisah surah tersebut. Yang kedua, pengertian berdoa dalam pengertian istighosah. Arti kata memohon bantuan dan pertolongan. Yang mana di dalam tentang istighosah ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Yang bunyinya adalah memohon bantuan atau pertolongan dari orang yang mungkin dapat membantu dan memberikan pertolongan kepada kamu. Selanjutnya pengertian berdoa menurut istighosah. Setelah istighosah maka perminta berdoa dalam pengertian permintaan atau permohonan. Itu juga termasuk di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, mohonlah kepada aku, niscaya aku Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan permohonan dan permintaan kamu. Pengertian berdoa selanjutnya yaitu pengertian doa dalam pengertian percakapan. Di dalam pengertian percakapan tersebut ada di dalam surah Yunus ayat 10 yang artinya doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, dan selamat penghormatan mereka ialah salam. Selanjutnya yang kelima, doa dalam pengertian memanggil. Juga terdapat di dalam surah Ar-Rum ayat 52 yang artinya pada suatu hari di mana ia Allah Subhanahu wa taala menyeru atau memanggil kamu. Selanjutnya doa pengertian berdoa yang terakhir adalah doa dalam pengertian memuji, yaitu pujilah Tuhanmu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah Subhanahu wa taala, atau pujilah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Ar-Rahman, seperti yang tertera di dalam surah Al-Isra ayat 110. Setelah kita mengetahui pengertian berdoa, maka kita memasuki materi selanjutnya tentang perintah berdoa. Perintah berdoa itu terdapat di dalam dua aspek. Aspek yang pertama adalah di dalam Al-Quran, yang artinya ialah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka ia memenuhi segala perintahku, dan hendaklah ia mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Itu terdapat ayatnya di dalam surah Al-Baqarah 186. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Selanjutnya aspek yang kedua adalah tentang hadisnya. Arti hadis tersebut adalah diriwayatkan dari Nu'aim ibnu Bashir bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan. Rasulullah berkata, doa adalah ibadah. Setelah kita mengetahui tentang perintah berdoa, selanjutnya kita mengetahui apa itu adab berdoa. Adab berdoa mempunyai beberapa poin. Yang pertama adalah niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Yang keempat diawali dengan membaca ta'awud, bismillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berhati ikhlas hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima
penuh harap dengan diliputi kecemasan dan yakin doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah memperbanyak taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan, melembutkan suara dan tenang saat berdoa, tidak tergesa-gesa dan juga tidak mengutuk, khusyuk dan rendah diri, serta memohon dengan asmaul husna, juga mengaku dosa dan diakhiri dengan membaca salawat dan hamdalah. Setelah kita mengetahui tentang adab berdoa, maka kita memasuki tentang waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Kapankah waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa? Tidak ada hukum yang mensyaratkan kita berdoa dalam suatu waktu atau tempat, tetapi ada beberapa waktu keterangan beberapa hadis Nabi SAW, di antaranya adalah waktu sepertiga malam. Selanjutnya ketika khatam membaca Al-Quran. Yang ketiga ketika sujud dalam sholat. Yang keempat waktu di antara azan dan iqamah. Yang kelima pada hari Jumat. Yang keenam ketika dalam kondisi kehujanan. Yang ketujuh pada waktu berbuka puasa bagi orang berpuasa. Yang kedelapan melepas sholat fardu. Yang kesembilan pada malam Lailatul Qadar. Yang kesepuluh pada saat bangun malam bagi orang yang sebelum tidur dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah pada hari Arafah serta pada saat musibah kematian. Setelah kita mengetahui waktu-waktu yang baik untuk berdoa, maka selanjutnya kita harus tahu larangan-larangan dalam berdoa. Apa-apa saja larangan dalam berdoa? Larangan berdoa itu terdapat dalam 3 pengertian. Yang pertama adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa dipercepat kematian. Dan yang terakhir adalah berdoa dengan berteriak. Dalam artian kata, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Tidaklah mungkin kita meminta dengan kemauan kita dengan cara berteriak. Setelah kita mengetahui larangan dalam berdoa, yang terakhir kita mengetahui tentang hikmah berdoa. Apa hikmah-hikmah berdoa yang kita harus ketahui? Hikmah-hikmah berdoa yang harus kita ketahui terdapat beberapa aspek di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah doa bernilai ibadah. Yang kedua, doa adalah pelindung bagi umat Islam dari godaan syaitan dan mara bahaya. Yang ketiga, doa berdoa berarti kita mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doa selalu mendatangkan kebaikan dan menolak bencana. Yang kelima, menjadi senjata bagi umat Islam. Yang keenam, menenteramkan jiwa. Yang ketujuh, meningkatkan ketakwaan. Yang kedelapan, doa dapat membuka pintu rahmat. Yang kesembilan, doa dapat mengikat persaudaraan sesama muslim. Karena setiap muslim saling mendoakan satu dan lainnya. Dan yang terakhir adalah doa adalah penghubung antara anak dan orang tua yang telah meninggal dunia. Demikian materi kita yang saya sampaikan kepada kalian semua tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Semoga dengan pengertian ini kita semua dapat memahami dan melaksanakan serta menjalankan apa yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian materi saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu lakum syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.